Oke, baiklah, selamat pagi teman-teman yang Indonesia, selamat sore untuk kita yang ada Ya, di selamat Indonesia. Selamat pagi, puji Tuhan, kita semua masih bisa berkesempatan untuk Bible study pada saat ini, di waktu yang Tuhan berikan, karena satu kali kelak kita akan berpisah masing-masing, nggak bisa lagi berkumpul, saling bertukar pikiran, saling berdiskusi, membagi apa yang kita sudah pelajari. Tapi kita akan gunakan kesempatan ini untuk pelajari sama-sama ya. Jadi pada saat ini kita akan mau coba untuk presentasikan kepada kita semua mengenai anggur dari Babylon dan apa yang akan terjadi di akhir zaman sesuai dengan Wahyu 18. Anggur dari Babylon atau wine. Jadi kita sudah tahu anggurnya itu ada 4. Kalian masih ingat apa aja? Apa aja? Immortality of the soul. Immortality of the soul. sahabat palsu. Oke, betul. Tunggu ya. Immortality of the soul. Kedua itu Siksa sahabat palsu. ya. Kita tulis ini dulu. Eternal wicked. Eternal torment of the wicked. Kita akan ulang-ulang karena memang ini yang membuat Babylon itu adalah dia punya doktrin palsu. Ya, eternal torment of the wicked atau penyiksaan kekal orang-orang yang jahat. Baru denial, menyangkal. Pre-existent of Christ. Ya, pre-existent of Christ before his birth in Bethlehem ya. Nah, terus yang terakhir itu yang Ebing bilang, sabat palsu atau false sabbath. False sabbath. Jadi yang membuat Babylon itu Babylon karena anggurnya, dan anggurnya ini 4. Nah, saudara, dulu saya maksudnya baca Great Controversy, nggak tahu ya kalian punya pengalaman dengan kita kan beda, istilahnya kalian punya pengetahuan, saya punya, mungkin kalian lebih tahu, udah lebih belajar, tapi saya sendiri, saya nggak terlalu ngerti belajar atau baca Great Controversy, kemenangan akhir, sampai kita coba belajar itu anggur dari Babylon. Wah, waktu belajar itu anggur Babylon, itu Great Controversy kebuka. Dan waktu saya baca-baca Great Controversy, baru saya bilang, oh no wonder setan mau bunuh Ellen White waktu dia tulis Great Controversy. Karena buku Great Controversy atau kemenangan akhir itu yang akan membuka semua kedok setan yang kita ulang lagi. Jadi waktu baca Great Controversy baru saya lebih mengerti karena di Great Controversy itu atau kemenangan akhir membuka kedok-kedok setan yang apalagi akan terjadi di akhir zaman. Apa dia punya tipuan yang membuat manusia itu sehingga orang-orang yang terpilih pun bisa tertipu. Nah, dan kita akan belajar salah satu yang akan membuat orang-orang yang terpilih pun akan tertipu, bisa tertipu dari pelajaran yang akan kita belajar ya pada saat ini. Oke, jadi waktu kita sudah belajar mengenai jadi pelajaran pada saat ini akan membuka salah satu kedok yang sangat berbahaya yang akan kita hadapi nanti pada waktu akhir zaman. Mungkin kita belum terlalu, saya sendiri ya, waktu belajar ini, oh ini dia salah satu tipuan setan pada akhir zaman. Oke, jadi kita akan lihat dia punya alpha and omega spiritualism, dan nanti kita akan lihat, kita nggak tahu akan mau sampai situ apa enggak. At the end, apa hubungannya dengan Wahyu 18 ya. Oke, jadi ini masih continue immortality of the soul. Kenapa kita bahas kebahagiaan jiwa? Karena ini adalah tipuan setan pada akhir zaman. Oke, sebentar. Oke. Jadi ini kita tahu bahwa ini adalah alfa, nanti kita akan baca sama-sama ganti-gantian. Jadi alfa immortality of the soul itu di sini di Kejadian 3 dan 4.
di mana Tuhan bilangkan sama Adam dan Hawa, jangan makan. Oke, kalau kamu makan buahnya kamu akan mati. Tapi pada waktu setan bilang kepada Hawa itu, dibilang kalau kamu makan buah ini, you shall not surely die, ya. Kita bisa baca ceritanya dari ayat 1 dan seterusnya. Tapi saya hanya mau ambil bagian poinnya ini, yaitu kamu tidak akan mati. Nah, waktu kamu tidak akan mati ini adalah alfa dari spiritism, yang mana immortality of the soul. Nah, saudara, kalau kita lihat setan itu, dia akan pilih itu doktrin-doktrin yang memang betul-betul gimana ya, yang dia tahu yang mana itu yang akan membuat orang atau manusia tertipu, dan juga doktrin yang mana bisa menyingkirkan Tuhan, menyingkirkan Kristus dari pemandangan kita. Dia tahu doktrin mana yang harus dipilih. Nah, doktrin yang anggur ini, 4 ini memang ini top, apa kalau mau dibilang, inilah 4 ini yang paling top yang dia harus pakai untuk menipu manusia dan juga untuk membuat orang-orang tidak mengenal akan Tuhan, karakternya, hukum-hukumnya. Oke, jadi saya nggak mau ulang apa yang kita sudah belajar waktu lalu mengenai immortality of the soul. Tapi yang saya mau tekankan adalah immortality of the soul atau kebakaran jiwa yang mana manusia itu tidak pernah mati, itu terbagi 2 ekstrim. Satu, kalau manusia mati, dia akan, jadi kalau orang jahat ya, dia akan disiksa selama-lamanya di sini. Dan itu membuat kita punya pandangan terhadap Tuhan, karakternya itu, Tuhan itu sangat jahat. Oke, sampai kita nggak mau melayani Tuhan. Satu ekstrim yang condong ke kanan sekali itu adalah Tuhan itu penuh kasih, dan orang-orang yang ekstrim ke kanan menentang yang eternal torment of the wicked, penyiksaan kekal orang jahat. Mereka bilang Tuhan Alkitab itu penuh kasih. Tuhan itu penuh kasih. Jadi kalau orang mati, kan mereka percaya immortality of the soul, kebakaran jiwa. Apa yang akan terjadi kepada orang mati? Mereka itu langsung ke surga. Makanya kan kita lihat, kalau orang mati sudah kembali ke pangkuan Bapa, sudah menjadi malaikat di surga. Nah, kita akan baca di saat ini, di kutipan ini. Jadi walaupun saudara dan saya berbuat jahat apapun, kita akan masuk surga. Seperti itu ya. Jadi itulah kebakaran jiwa yang setan berikan kepada gereja-gereja. Pertama kepada kekafiran, kemudian kepausan diturunkan kepada Protestan. Dan itulah yang akan menjadi tipuan setan pada akhir zaman. Oke, nah sekarang kita akan baca ini. Oke, jadi apa yang akan terjadi pada terhadap kita di akhir zaman, dan bagaimana saudara dan saya harus menghadapinya. Saudara, mungkin kita pikir ini satu hal yang biasa. No, ini satu hal yang sangat bahaya kalau saudara dan saya nggak tahu, karena dibilang orang yang terpilih pun bisa saja tertipu kalau kita nggak tahu hal ini. Oke, nah jadi kita akan baca ini. Oke, kita akan baca ganti-gantian. Boleh kita mulai dari Ebing. Apakah Ebing available baca atau ya? Bisa. Bisa, oke, thank you. Dari Pelayanan Para Malaikat Suci. Ini mengenai immortality of the soul di akhir zaman kita. Oke, go ahead, Abby. Pelayanan para malaikat suci seperti yang disajikan dalam kitab suci adalah kebenaran yang paling menghibur dan berharga bagi setiap pengikut Kristus. Tetapi ajaran Alkitab tentang hal ini telah dikaburkan dan diselewengkan oleh kesalahan teologi populer. Doktrin tentang keabadian alami, natural immortality, yang pertama kali dipinjam dari filosofi pagan, dan dalam kegelapan kemurtatan besar yang digabungkan ke dalam iman Kristen, telah menggantikan kebenaran yang dengan begitu jelas diajarkan di dalam Alkitab bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Banyak orang telah
percaya bahwa roh orang mati adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi dibilang di sini bahwa kalau kita baca di Alkitab, roh suci kan, malaikat suci ya yang melayani kan kita. Tetapi ini doktrin dari pagan ini, mereka menyelewengkan ajaran tentang Alkitab. Apa mereka punya doktrin itu? Nah, ini doktrin natural immortality atau kebakaan jiwa, yang mana bahwa jadi Alkitab yang mereka selewengkan itu, yang mana Alkitab bilang, kalau orang sudah mati, mereka itu nggak tahu apa-apa. Tetapi banyak orang percaya, kita harus underline ya ini. Dia bilang, banyak orang yang percaya bahwa roh orang mati itu adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi ahli waris. Jadi kalau kita lihat, malaikat kan melayani. Tapi ini orang mati, dia bilang banyak orang percaya ini kan dari, makanya tadi saya bilang dari kekafiran, pagan, terus diteruskan ke kepausan dan masuk ke dunia Protestan. Yang mana banyak orang mati, oke? Mereka itu kalau mati mereka akan menjadi roh yang akan melayani orang-orang yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Jadi seakan-akan mereka itu sama seperti malaikat yang melayani. Oke. Jadi mereka nggak mati, mereka menjadi roh yang melayani ya. Aduh, mengerikan sekali. But anyway, jadi itu paragraf pertama. Oke, Ebing ada tambahan di sini? Atau teman-teman? Oke. Kalau tidak, kita teruskan. Ebing boleh baca yang doktrin tentang kesadaran. Di mana? Doktrin tentang Halo? kesadaran. Yang warna merah ini. Enggak kelihatan. Oh, oke. Apa kalian Coba ke bawah. Ya, ini udah di bawah, kita sudah turunin. Sudah. Oke. Oh, iya ya. Tentang kesadaran manusia. Sekali lagi, doktrin tentang kesadaran manusia dalam kematian, terutama kepercayaan bahwa roh orang mati kembali untuk melayani yang hidup, telah mempersiapkan jalan untuk spiritualisme modern. Jika orang mati diterima di hadapan Tuhan dan malaikat suci dan diberi hak istimewa dengan pengetahuan yang jauh melebihi apa yang mereka miliki sebelumnya, mengapa mereka tidak kembali ke bumi untuk mencerahkan dan mengajar orang hidup? Jika seperti yang diajarkan oleh para teolog populer, roh orang mati sedang melayang-layang di sekitar teman-teman mereka di bumi, mengapa mereka tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan mereka, untuk memperingatkan mereka terhadap kejahatan, atau untuk menghibur mereka dalam kesedihan? Bagaimana bisa mereka yang percaya pada kesadaran manusia dalam kematian menolak apa yang datang kepada mereka sebagai cahaya ilahi yang dikomunikasikan oleh roh yang dimuliakan? Berikut adalah saluran yang dianggap suci di mana setan bekerja untuk mencapai tujuannya. Malaikat jatuh yang melakukan perintahnya muncul sebagai pembawa pekabaran di dunia roh. Dari dunia roh, ya. Sementara mengaku membawa yang hidup dalam komunikasi dengan orang mati, pangeran kejahatan menggunakan pengaruhnya yang mempesona pada pikiran mereka. Oke, sampai situ dulu. Ebing ada komen di sini sebelum? Ya, jadi kita bisa melihat ya bahwa ini luar biasa. Bahwa setan menipu banyak orang bahwa orang yang mati itu sudah jadi apa ya? Sudah jadi yang melayani. Iya, pelayan gitu, sudah jadi pelayan untuk membantu mereka untuk apa? Mendapatkan berkat-berkat.
dan sebagaimana dan lainnya. Tapi pertanyaan Ellen White kan kalau memang demikian, kenapa Mhm. dia nggak betul-betul real gitu? Iya, that's right, betul. Iya, betul, betul. That's right. Iya. Ternyata ini Aha. kepercayaan ini digunakan oleh setan. Mhm, mhm. Jadi setan mengambil ketidaktahuan manusia ini untuk apa ya? Untuk mendustai dan meneguhkan Mhm. bahwa ya memang manusia itu sebenarnya tidak mati. Ada satu kesadaran di dalam kematian. Iya, Dan ini betul. betul-betul ya menipu sih. Iya, that's true. Jadi ini menentang ajaran Alkitab yang bilang kalau orang mati kan udah nggak tahu apa-apa, ya kan? Nah sekarang setan bilang, oh orang mati itu dalam kematian ada kesadaran. Kenapa? Karena orang yang mati itu akan melayani orang hidup. Jadi ini immortality of the soul atau kebakaran jiwa, ini mempersiapkan jalan kepada spiritualism modern ya. Nah, kenapa ini? Oke, jadi kita lihat. Kenapa setan ini sudah bikin dari zaman dulu? Karena ada tipuan terakhir, saudara-saudara. Tipuan terakhir dia punya klimaks akan dia bikin nanti. Oke? Dan kita akan lihat itu apa hubungannya dengan Wahyu 18. Jadi dia punya tipuan itu adalah untuk membuat umat-umat tertipu. Jadi sekarang sudah masuk di gereja-gereja Protestan. Oke? Jadi tadi Adik Ebing sudah bilang. Jadi kalau misalnya ini malaikat orang-orang mati yang sudah yang rohnya untuk melayani supaya orang-orang bisa diselamatkan. Nah, kenapa dan misalnya saya punya opa misalnya oma atau saya punya teman atau suami istri yang sudah mati. Kenapa mereka nggak muncul secara real untuk kasih tahu apa yang diperlukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Iya kan? Jadi ini semua kebohongan setan dan kita tahu setan itu adalah bapa di atas segala bapa pendusta ya, kita tahu itu. Oke? Nah, jadi kita lanjutkan di sini. kita lagi setup ini yang setan lagi bikin ini lagi setup untuk dia punya last deception dan kita lihat apa dia punya last deception nanti, oke? Nah, kita baca sini ya. Dia memiliki kekuatan untuk membawa ke hadapan manusia penampilan dari teman-teman mereka yang telah meninggal. Aduh. Wow. Oke, jadi saudara-saudara, ini setan. Dia itu misalnya ya ada kita punya teman yang sudah meninggal. Jadi dia ada power saudara-saudara. Ini setan untuk membawa ke hadapan manusia atau ke hadapan kita. Misalnya saya punya teman yang sudah meninggal. Muncul. Wow, terus kita lihat dia punya tiruan itu sempurna. Aduh, orang itu akan dibikin persis sama. Itu kalian mengingatkan kalian akan siapa dulu di Alkitab di zaman dulu? Saul. Kita balik siapa? Raja Saul. Saul, that's right. Dia pergi kepada Samuel. Iya, betul. Akhirnya Samuel kan Nabi Samuel yang muncul. Itu saudara-saudara itu tipuan seperti itu yang akan muncul nanti ya. Jadi dia bilang tiruan yang sempurna, the counterfeit is perfect. Man, apanya yang perfect? Dia punya tampilannya itu familiar, kata-kata, nadanya diproduksi dengan kenyataan. Jadi misalnya saya punya suara ini, setan itu bisa bikin kalau misalnya saya mati, oke, misalnya saya mati, nanti dia akan tipu, dia akan membuat saya itu muncul. Saya punya wajah sama, saya punya kata-kata, cara saya berbicara, nada saya berbicara sama. Jadi orang akan tertipu, makanya saudara dan saya ingat ya, kita semua ini umat-umat Tuhan harus mengerti anggur dari Babylon dan harus sesuai dengan Alkitab, oke? Bisa menentang ini dia punya ajaran.
Makanya nanti kita akan belajar state of the dead ya. Keadaan manusia ya kalau sudah mati itu apa. Itu harus. Karena nanti waktu setan bikin tiruan ini di akhir zaman, saudara dan saya bisa menentang ini tipuan ini, dan kita bisa kasih kepada orang-orang lain. Oke, harus ya, harus. Ini nggak bisa nggak. Waktu saya baca ini saya bilang, oh, we need to know. Harus tahu, kuasai dengan betul-betul. Karena ini setan punya deception, nanti kita akan ke situ, dia punya akhir. Nanti akhir deceptionnya itu apa. Jadi, bisa ya saya punya teman, mukanya sama, dadanya sama. Aduh, mengerikan sekali. Terus dia bilang di sini, banyak yang dihibur dengan jaminan bahwa orang yang mereka cintai sedang menikmati kebahagiaan di surga. Oh, jadi waktu ini orang ini muncul, yang misalnya saya punya teman mati, atau saya punya saudara mati, atau let's say saya bilang, saya punya om. Saya punya om ini pendeta ya, pendeta Sakul, Benyamin Sakul, kalau ada yang kenal. Dia ini kan sudah meninggal. Nah, setan nanti akan membuat dia punya diri itu merupai saya punya om, dia punya muka, kata-katanya, dan bisa saja dia gunakan pendeta sehingga bilang, oh iya tuh, ini saya ini datang dari surga, oke? Dan dibilang dia akan menghibur dengan jaminan bahwa mungkin saya punya siapa lagi ya? Ya, saya punya oma atau opa yang sudah meninggal. Terus saya punya om bilang gini, oh jangan khawatir, mereka itu sudah bahagia di surga. Atau mungkin saya punya teman yang sangat dekat, yang dia itu kecelakaan gara-gara mabuk, gara-gara bikin sesuatu pelanggaran. Terus dia bilang, oh dia itu di surga sekarang sudah bahagia. Karena percaya apa? Kebakaan jiwa. Mati langsung ke surga. Saudara lihat ini tipuannya, aduh. Dan tanpa kecurigaan akan bahaya, mereka mendengarkan roh-roh penggoda dan doktrin setan. Jadi ini orang-orang yang akan menyerupai orang yang sudah meninggal. Mereka akan menipu orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Oke. Terus lanjut, ketika mereka dituntun untuk percaya bahwa orang mati benar-benar kembali untuk berkomunikasi dengan mereka, setan menyebabkan orang-orang yang pergi ke kuburan muncul tanpa persiapan. Jadi kita orang-orang itu akan dituntun bahwa orang-orang mati itu akan betul-betul berkomunikasi dengan orang hidup. Ini tipuannya ya. Tipuan dari immortality of the soul. Makanya saudara, untuk mau tahu apa itu anggur dari Babylon, mengerikan sekali ini anggurnya, memang betul-betul membuat orang doktrinnya itu sangat beracun dan mematikan kalau kita lihat di sini ya. Terus dia bilang, mereka mengaku bahagia di surga dan bahkan menduduki posisi agung di sana. Wow. Jadi mereka bilang, oke, kita itu sudah bahagia di surga. Kita itu ada posisi agung di surga. Jadi dengan demikian kesalahan diajarkan secara luas bahwa tidak ada perbedaan dibuat antara yang benar dan yang jahat. Ingat saudara-saudara, anggur ini membuat saudara dan saya punya pikiran perverted itu kayak jadi kejahatan itu jadi baik, baik jadi jahat. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa membedakan yang benar atau salah. Dan betul, kalau orang memang mabuk secara alami, mereka nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini selokan atau apa, mereka jatuh di got atau berjalan, mobil udah mau tabrak. Jadi udah nggak bisa berpikir dengan benar. Nah ini adalah anggur secara rohani juga, yang mana dengan doktrin ini membuat kita tidak bisa membenarkan yang mana yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, kita lanjut ya, baru nanti kita kasih kesempatan teman-teman. Terus para pengunjung yang bersandiwara yang dari dunia roh terkadang mengucapkan peringatan dan amaran yang terbukti benar. Jadi saudara-saudara, oke, lihat di sini ya. Setan itu akan muncul, dia itu nggak akan berikan semua 100% salah. No. Dia itu akan hanya tambah satu atau kurang satu. Ingat, waktu dia mencobai Tuhan Yesus, dia hanya tambahkan satu kata
atau kurangi kata-kata yang lain. Itu mereka akan datang, akan begitu saudara-saudara. Jadi kita, ada kebenarannya ini, berarti ini betul. No, oke. Mereka akan mengucapkan peringatan dan amaran yang terbukti benar. Kemudian, saudara lihat sini ya, ketika keyakinan diperoleh, mereka menyajikan doktrin yang secara langsung merusak iman terhadap Alkitab. Aduh, ini tipuannya ya. Jadi pas saudara dia berbicara ada amaran, peringatan, dan ya betul, ini betul. Berarti ini dari firman Tuhan. Pas dia dapat saudara dan saya punya kepercayaan, inilah saatnya untuk merusak iman kita terhadap Alkitab. Mengerikan sekali. Mengerikan ya. Dengan munculnya minat yang mendalam pada kesejahteraan teman-teman mereka di bumi, mereka menyusup kesalahan paling berbahaya. Jadi kalau sudah dapat dia punya keyakinan, disitulah dia menyusup kesalahan-kesalahan yang paling berbahaya. Sangat beracun. Fakta bahwa mereka menyatakan beberapa kebenaran dan kadang-kadang mampu meramalkan peristiwa masa depan, membuat pernyataan mereka tampaknya dapat dipercaya. Saudara, mereka itu bisa mengatakan kebenaran, dan mereka juga bisa mampu meramalkan peristiwa masa depan. Jadi seakan-akan bisa dipercaya mereka punya perkataan. Tapi ingat, di dalam kebenaran ditambah dengan error-error itulah yang membuat manusia itu jatuh. Karena waktu Hawa di Taman Eden, kalau setan langsung muncul, ini setan sendiri, dia langsung bilang tidak mengutip Alkitab atau apa, ya nggak mungkin Hawa tertipu. Tapi dia hanya tambah satu, thou shall not surely die. Nanti juga dia akan tambah atau kurang, atau pokoknya apapun yang membuat Alkitab itu kita akan salah mengerti. Nah, kita lanjut ya. Terus, dan ajaran palsu mereka diterima dengan mudah oleh banyak orang dan diyakini secara mutlak seolah-olah itu adalah kebenaran yang paling suci dari Alkitab. Waduh, jadi ajaran palsu mudah diterima karena apa? Mereka ada kebenarannya di situ. Mereka mampu meramalkan masa depan. Jadi orang-orang itu percaya. Pas mereka percaya, pas dikasih kebohongan, mereka juga mau terima kebohongan. Sudah lihat di situ kan? Nah, kita lihat di sini ya, apa yang akan mereka buat. Hukum Tuhan akan dikesampingkan. Ini dia. Makanya kita waktu lalu kita kasih, anggur itu membuat kita lupa akan hukum Tuhan. Oke, anggur membuat orang-orang cast away the law, forget the law. Ya kan? Jadi ini anggur ini yang setan bikin supaya hukum Tuhan ditiadakan, dikesampingkan. Roh kasih karunia diremehkan. The grace of God yang membuat kita bisa obey hukum Tuhan diremehkan. Darah perjanjian dianggap sebagai hal yang tidak suci. Oke? Nah, ini lagi satu. Ini lagi. Roh-roh itu menyangkal keilahian Kristus. Masih ingat salah satu salah satu anggur dari Babylon menyangkal adanya kehadiran Kristus, atau ada Kristus sebelum dia punya kelahiran di Bethlehem, atau kalau di sini dia bilang menyangkal keilahian Kristus. Jadi yang lahir di Bethlehem itu manusia biasa. Dan di sini juga mereka punya anggur di sini juga. Dia bilang roh-roh itu, oke? Ini roh-roh yang bilang jadi mereka yang menyerupai, saya punya teman-teman yang sudah meninggal, mereka itu menyangkal keilahian Kristus. Ingat saudara-saudara, setan itu benci sekali sama Kristus. Dia bilang Kristus itu bukan Tuhan, dan bahkan menempatkan Sang Pencipta sejajar dengan mereka sendiri-sendiri. Jadi denial atau menyangkal Yesus itu sebagai Tuhan atau Pencipta itu, dan Tuhan itu katanya hanya sejajar dengan kita, itulah yang akan dikasih nanti pada akhir zaman, saudara-saudara. Yang akan mereka muncul sebagai orang-orang yang sudah mati,
Oke, jadi ini semua anggur-anggur Babylon akan muncul nanti di akhir zaman. Makanya di buku kontroversi dibilang umat-umat Tuhan akan membongkar semua dosa-dosa dari Babylon. Dan inilah dosa-dosanya yang mana immortality of the soul, sabat palsu, menyangkal kelahiran Kristus, semua harus dibongkar dan kita harus tahu ini semua dan bisa memberikan jawaban kepada mereka. Supaya mereka itu tidak tertipu oleh anggur dari setan ini kan, doktrin-doktrin palsu. Terus dia bilang, jadi di bawah penyamaran baru pemberontak besar masih melanjutkan peperangannya melawan Tuhan, dimulai di surga dan selama hampir 6.000 tahun berlanjut di bumi. Jadi setan bilang, oke, di surga saya berperang, saya diusir dari surga. Saya akan teruskan peperangan itu di bumi ini dengan membuat orang-orang untuk melupakan hukum Tuhan, menganggap Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, dan segala tipuan-tipuannya menyingkirkan Tuhan Yesus, menyingkirkan hari Sabat, berdosa tidak apa-apa, nggak perlu lagi kasih karunia, semua itu hal-hal yang penting untuk kita punya keselamatan akan dihapuskan oleh setan supaya kita tidak mengerti. Oke? Sampai di sini dia punya kutipan. Apakah kalian ada tambahan atau komen, pertanyaan atau apa yang sesuai dengan kita punya kutipan yang kita baru baca? Ada? Silakan. Iya, nanti. Oh ya, silakan Dion. Mau tanya, kalau misalnya itu kan dibilang kalau setan menunjukkan diri kan, bagaimana kalau dengan orang yang bilang kalau misalnya dia bisa lihat setan, bisa lihat ini, bisa lihat itu dalam keadaan sadar, bukan dalam mimpi sih. Ya, jadi dia bisa lihat setan itu apa dia punya cerita itu? Hanya bilang, oh kita hanya bisa lihat setan begitu atau bagaimana? Iya, bisa begitu nanti punya. Bisa lihat lah. Okay. Makhluk, bisa lihat-lihat makhluk-makhluk halus. Oh, makhluk-makhluk halus. Oke. Jadi kalau kita mau bilang secara jujur, setan itu dan malaikat-malaikatnya ada. Oke, ada. Mereka itu ada. Jadi kalau misalnya, oh ada makhluk-makhluk halus atau apa, setan itu bisa menyerupai misalnya orang yang sudah mati, atau orang bilang makhluk-makhluk halus. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita atau kita percaya akan hal-hal seperti itu. Untuk dunia di luar yang mereka berkomunikasi dengan setan, berkomunikasi dengan malaikat-malaikat jahat, itu ada. Kenyataannya itu ada. Itu bukan bohong, itu ada. Tapi kalau kita mau membiarkan diri kita untuk, serahkan kepada setan, kita menyerahkan kita punya diri kepada setan, berkomunikasi dengan setan dan roh-rohnya itu, memang itu real, itu kenyataannya itu ada. Karena di sini yang tipuan akhir zaman, memang setan itu akan menyerupai orang-orang yang sudah mati, setan dengan malaikat-malaikatnya untuk menipu orang-orang. Jadi kalau mau bilang, oh mereka lihat setan, ya kita bisa apa ya, maksudnya di dalam kehidupan. Masalahnya itu yang bilang sih orang Advent lah. Present truth, anggota present truth lagi. Oh iya. Well, kita cuma mau bilang Dion, setan itu ada dan real. That's all I can say. Kalau mereka bisa bilang, mereka bisa lihat, kalau mereka memang betul lihat atau apa, ya memang setan itu ada. Kalau Joy. Ya, silakan. Ya. Ini bukannya apa, saya menanya juga maksudnya. Kan gini. Iya. Kita tahu setan itu ada. Memang dari ceritanya juga dari awal kita udah tahu bahwa setan ada. Bahwa setan itu kan dibuang dengan evil malaikat jahatnya, malaikat pengikutnya itu kan. Nah, tapi bukannya mereka itu roh kan, spirit kan. Mereka itu roh spirit. Dan mereka kan kita nggak bisa lihat wujud aslinya gitu kan. Tapi mereka masuk, mereka menyamar gitu kan. Mereka itu menyamar seperti orang ini, menyamar seperti itu. Yang mana kalau kita percaya, kalau kita nggak percaya, kalau Kristus ada di dalam kita, dia tidak bisa menunjukkan wujud apapun. Betul. Karena
dari pengalaman kita ya, memang aduh kita jangan deh jangan sampai ini, kita nggak berani terus terang kalau dia menampakkan, aduh udah kita nggak berani. Yang kita mau, aduh Tuhan Yesus akan kalahkan itu aja. Yesus akan kalahkan. Karena dia memang sudah kalah. Yesus sudah menang itu aja. Dan tapi kita harus percaya itu yang saya yakinin, maksudnya ini ya, yang saya yakinin itu Tuhan Kristus sudah menang. Kristus sudah menang. Selalu kita bilang Kristus sudah menang. Karena saya sendiri nggak berani Joy untuk ini Joy. Saya sendiri takut Joy. Karena kalau mendengar Iya. Karena kita pernah nonton, pernah lihat ada orang Indonesia yang suka main magician itu, tapi dia bisa lihat main begitu benar, tapi mata orang biasa itu nggak bisa lihat, hanya dia yang bisa lihat gitu. Jadi dia pakai kamera, foto kayak Polaroid gitu, terus dia fotoin aja. Dia fotoin, ada dia kelihatan di foto itu gitu, di picture itu, di Polaroid gituan. Jadi terus ditunjukin. Ya, memang betul. Kalau orang mau berkomunikasi dengan setan juga akan sama-sama untuk menjerat manusia, ya kan? Iya. Seperti itu ya, yang orang yang menyerupai Samuel itu ya, waktu Saul. Betul. Jadi bagi orang yang percaya begitu dia akan tunjukkan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, maksudnya bukan nggak percaya dia ada, kita percaya dia ada, tapi nggak percaya bahwa dia itu menang, bahwa kita percaya bahwa Kristus menang, Kristus ada dalam kita, dia tidak bisa menunjukkan kepada kita gitu, karena kalau Kristus ada di dalam kita gitu. Betul. Kan. Jadi thank you Tante Li. Jadi Saul itu harus percaya, atau kita harus percaya bahwa kalau manusia mati sudah kembali ke debu, nggak tahu apa-apa, nggak akan menjadi roh-roh yang kalau orang lightly atau magician itu bikin, itu semua dari setan. Bukan misalnya manusia sudah mati terus bangkit lagi, nggak akan seperti itu. Tadi Ebing mau say something, silakan Ebing. Baik, ada tambahan. Iya. Ini saya tertarik dengan komen-komen ini. Jadi kalau menurut saya memang kenyataan setan itu ada. Kita nggak bisa mengatakan setan itu nggak ada. Justru itu adalah keuntungan buat dia. Cuma yang menjadi pertanyaan, gimana nanti kalau dia menunjukkan keadaan kita, keberadaannya kepada kita. Kalau menurut saya, kalau kita masih takut, justru dia masih berkuasa terhadap kita. Itu tanda bahwa masih ada doktrinnya sama kita. Ini minta maaf ya. Iya. Benar. Kalau kita masih takut, itu berarti kita masih dipengaruhi oleh penipuannya. Kenapa? Kalau buat saya pribadi, saya nggak peduli dia mau menampakkan diri atau enggak. Itu nggak masalah. Kalaupun dia menampakkan diri, dia nggak bisa dengan sembarangan loh sama kita. Untuk apa dia menampakkan diri? Mau bunuh kita, mau takut-takutin kita? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita memiliki sepasukan malaikat yang mengelilingi kita. Amin. Itu dia. Jadi kalau dia menampakkan diri, Tuhan pun bisa menampakkan diri sama kita. Itu bukan hal yang sembarangan setan menampakkan diri. Biasanya setan menampakkan diri kepada agent-agentnya. Setan melakukan sesuatu harus ada keuntungan buat dia. That's right. Jadi saya rasa nggak dengan mudahnya setan menampakkan diri kemudian membunuh, melukai dan sebagainya. Itu nggak semudah itu. Jadi kita harus yakin bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan, dan itu berarti kita di dalam genggaman Tuhan yang setan nggak bisa main-main dengan itu. Betul. Baru itu yang pertama. Yang kedua, dengan tanggapan Dion tadi, memang ada fenomena orang-orang punya kemampuan melihat. Ya, semacam di Indonesia ini akhir-akhir ini ada fenomena indigo kalau nggak salah ya. Orang-orang yang punya kemampuan meramal, melihat makhluk-makhluk halus. Tapi menurut saya begini, kita bisa pastikan itu dari Tuhan atau enggak. Kita bisa lihat apa yang mereka lihat.
Kalau mereka melihat dalam wujud yang jelek, itu sudah pasti penipuan. Tapi kalau mereka melihat setan itu bentuknya cantik atau ganteng, itu benar. Itu seperti Ellen White. Ellen White tidak melihat setan itu dalam wujud yang jelek. Nabi-nabi pun begitu. Tidak ada setan itu wujudnya jelek. Setan itu para malaikat yang cantik dan ganteng. Itu di dalam persepsi yang benar bahwa orang-orang itu dikaruniai Tuhan untuk melihat makhluk spiritual seperti Ellen White. Tetapi ada orang-orang yang juga diberi kuasa oleh setan untuk melihat itu. Nah, kalau mereka melihat di dalam wujud yang jelek, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mata, kita udah bisa pastikan ini agen setan. Atau dia lagi di bawah kuasa setan. Benar nih. Jadi seharusnya tidak ada orang yang punya kemampuan melihat seperti itu dalam wujud yang jelek. Kalau dia melihat dia bisa melihat setan, wujudnya cantik, wujudnya mulia. Itu benar menurut saya. Karena Ellen White juga melihat seperti itu. Nabi-nabi juga melihat seperti itu. Dan kalau kita baca Kemenangan Akhir, memang wujud-wujud yang jelek itu penipuannya. Halo Ebing. Wujud-wujud yang jelek itu biasa. Tampilan yang sempurna. Jadi ya kita nggak perlu heran ya untuk itu. Ya mungkin itu yang saya bisa tambahkan saat ini. Thank you, puji Tuhan ya. Jadi sedikit. Oh ya, silakan Li, go ahead. Iya, sedikit. Jadi dia punya inti sebenarnya walaupun misalnya ada yang bisa melihat begitu, intinya yang kita tahu itu setan, bukan orang yang dia lihat itu kan. Kadang-kadang ada yang bisa melihat si A yang sudah mati kelihatan di sini. Di sana. Jadi prinsipnya kita bisa tahu itu bukan orang itu, tetapi itu adalah setan ya. Dan memang betul ya, setan itu memang ada. Dan makanya ada nasihat juga ini, kita nggak, sedangkan membicarakan kuasanya itu aja, sebaiknya jangan ya. Atau apalagi kalau kita nonton film setan-setan, itu akan sangat mempengaruhi kita punya pikiran untuk iya, itu sangat jangan ya, itu jangan coba sentuh-sentuh itu. Dan apalagi sedangkan mau bicara begini cita-cita setan, itu sebenarnya sangat tidak bagus. Itu justru memuliakan kuasanya. Besarkan kuasa dia. Iya, oke, thank you. Oke, thank you Li. Jadi kalau kita lihat itu film-film yang horor itu, yang orang mati, itu sebenarnya kalau kita lihat itu immortality of the soul, itu tipuan setan yang akan membuat kita seakan-akan itu nyata. Nah, sudah lihat ini tipuan setan, film-film yang bikin, ya kan? Ya. Ini sebenarnya yang saya mau tanya tadi ya. Mengenai kamu tadi kan bicara mengenai immortality of the soul ya. Apa sih Joy artinya Joy itu Joy? Saya nggak ngerti Joy. Immortality of the soul itu yang mana kalau orang mati, Tante Li nggak mati. Jadi istilahnya Tante Li mati. Tante Li punya jiwa itu sebenarnya masih ada melayang-layang menjadi roh sama seperti malaikat melayani orang hidup, atau Tante Li langsung kembali ke surga menjadi. Makanya bisa dilihat-lihat ya. Kenapa Li? Makanya bisa dilihat-lihat. Walaupun dia sudah mati, masih ada penampakannya. Iya, masih begitu. Ada. Jadi kan Alkitab bilang kalau orang sudah mati tidak tahu apa-apa, debu kembali ke debu. Oke? Sekarang kalau tipuan setan, immortality of the soul, Tante Eli masih ada nyawanya, melayang-layang, melayani orang yang masih hidup, terus atau kembali ke surga, diterima oleh Tuhan dengan malaikat-malaikat. Jadi istilahnya Tante Eli nggak ada itu kematian itu. Ya, nah itu pelajaran ini yang immortality of the soul itu pelajaran dari mana, Joy? Itu dari pertama dari kejadian tadi ini, kejadian 3 yang setan bilang kepada Hawa, thou shall not surely die. Dari situ. Ini you shall not surely die, ini immortality of the soul.
Jadi dari setan sendiri dia turunkan kepada kekafiran, kekafiran kepausan ambil, dan kemudian agama-agama Protestan ambil. Dan karena orang percaya ini doktrin yang anggur dari Babylon ini, ternyata yang akan setan gunakan akhir zaman untuk mereka sendiri, setan dengan malaikatnya menyerupai Tante Oli punya kakak atau papa. Ya, itu Katolik, coy. Kenapa? Katolik. Apa itu Katolik? Orang Katolik yang percaya begituan. Iya, orang-orang Protestan juga, Tante Oli. Orang-orang Protestan kalau ada orang mati, kalau lihat orang mati, mereka bilang, sudah kembali ke pangkuan Bapa. Sudah, kalau anak kecil mati, mereka bilang sudah menjadi malaikat kecil di surga. Itu kan, ini yang doktrin ini yang kalau mati nggak mati gitu. Iya, itu pelajarannya. Iya. Doktrin juga yang bikin pekabaran 3 malaikat itu sangat sulit diterima. Sangat. Itu dia. Malaikat pertama, kedua, ketiga. Betul. Jadi sulit kalau orang betul-betul meyakini ini. That's right, exactly. Betul. Karena pekabaran malaikat ketiga ini kan kita berbicara mengenai Kristus, keilahiannya Kristus, kuasa Kristus, meninggalkan dosa, hidup righteous. Nah, ini anggur dari Babylon itu nggak akan bisa membuat orang untuk terima pekabaran ini. Itulah sebabnya nanti pada waktu akhir zaman nanti, inilah orang-orang yang akan membongkar semua doktrin-doktrin Babylon, sehingga orang akan continue kan dalam dosa karena menerima doktrin ini. Jadi dosa-dosanya itu akan dibongkar semua. Salah satu immortality of the soul. Kemudian sabat palsu. Kemudian keilahian Tuhan Yesus. Semuanya itu harus diberitakan kepada mereka. Karena kenapa kita harus kasih tahu? Karena ini setan akan gunakan untuk menipu mereka supaya mereka akan terima Sunday, hari Minggu. Nanti kita akan ke situ ya. Jadi makanya waktu kita baca ini saya bilang, kita harus tahu ini pelajaran dan harus bisa membuktikan bahwa apa kalau orang mati itu gimana, di mana itu ayat-ayatnya. Seperti itu supaya kita dibentengi dengan firman Tuhan, kita nggak tertipu dan kita juga bisa menolong orang lain supaya tidak tertipu. Dan kalian lihat nanti Ellen White bilang, setan benci, setan akan benci kalau kita belajar mengenai ini. Spiritisme dengan tipuannya, setan sangat benci, saudara-saudara. Makanya tadi waktu mulai Bible study, anak-anak kita itu biasanya nggak suka ganggu. Jadi saya bilang, tadi saya baru baca, setan ini benci sekali kalau kita belajar ini. Baru mulai udah ada ganggu. Tapi puji Tuhan saya berdoa, Tuhan tolong supaya mereka bisa tidak mengganggu proses Bible study. Karena waktu saya baca ini setan benci, saya jadi kayak merinding juga ya untuk kasih pekabaran ini. Karena ini yang setan gunakan untuk menipu banyak orang. Dan kalau tipuannya terbuka, dia akan benci saya sendiri, dia akan benci pekabaran ini. Dan dia akan membuat saudara-saudara untuk nggak ngerti ini, karena bisa saja dengan tipuan ini, saudara dan saya bisa tertipu nanti akhir zaman. Kalian akan lihat ya, nanti dia akan bikin apa lagi. Ada tambahan sedikit? Ya, silakan, Ebing. Jadi kenapa setan membenci pekabaran tentang bagaimana membongkar keberadaannya? Karena kita lihat kekuatan setan itu ada di mana, kuasa setan itu ada di mana. Setan sebenarnya nggak punya kuasa apa-apa terhadap manusia untuk membunuh atau menyakiti. Tetapi dia punya kuasa kalau dia udah bisa menipu duluan. Setan itu nggak bisa menyakiti kita, melukai, apalagi membunuh kita, kalau dia belum menipu kita. Sama seperti Adam dan Hawa. Sebelum dia menipu mereka, setan itu nggak punya kekuatan apa-apa. Tetapi dustanya itu harus masuk duluan. Baru setelah dipercayai, dia berkuasa terhadap mereka. Jadi setan dan dustanya, ini perhatikan baik-baik ya, setan dan dustanya itu masih lebih berbahaya, itu dustanya daripada setannya. Kenapa? Dusta itu dari Tuhan, tapi setan itu eksistensinya itu datang dari Tuhan. Tuhan yang ciptakan seluruh unsurnya.
Tetapi dusta itu bukan. Jadi setan dan dustanya, dustanya jauh lebih berbahaya. Jadi yang harus kita hati-hati itu bukan pada setannya, tetapi pada dustanya. That's right, betul. Jadi kalau kita betul-betul bisa memahami dusta-dustanya, wah itu dia betul-betul marah gitu. Iya, betul. Aduh. Thank you, Ebing. Silakan lanjut. Thank you. Dan you know what? Setan itu marah kalau kita berbicara mengenai anggur dari Babylon. Dia marah sekali. Karena itu tipuannya untuk dia akan menipu saudara dan saya. Dan ini akan digunakan akhir zaman. Kalau kita nggak tahu anggurnya, bahaya saudara-saudara. Karena kita merasa, oh saya ini sudah belajar ini. Pas tipuannya datang, saya nggak tahu, saya bisa saja terjerat. Kalian pikir setan, aduh nanti ya kita akan baca bagaimana tipuannya yang mungkin kalian sudah baca, mungkin belum baca, kita akan lihat tipuannya sangat mengerikan. Jadi Ebing tadi bilang, tipuannya yang lebih berbahaya dari dirinya sendiri. Memang betul kita lihat ya dia punya tipuan. Oke, coba kita lanjut ini. Dia bilang banyak yang akan terjerat melalui keyakinan bahwa spiritualisme hanyalah tipuan manusia. Jadi kita pikir ini bahwa spiritualisme ini hanya tipuan kayak apa ya? Ya hanya tipu, tapi ini real. Kenapa? Seperti sulap. Iya, seperti sulap. Padahal nyata. Ini nyata, saudara-saudara. Setan akan menyerupai orang-orang yang sudah mati. Dan nanti kita lihat setan itu akan menyerupai Yesus sendiri. Aduh, wow. Kalau kita nggak tahu ini, waktu nanti akhir zaman kita bilang, betul. Oh man, sudah tertipu. Makanya we need to know this stuff. Okay, this is so important. Jadi kita boleh nonton sulap nggak? Jangan, no. Oh, oke. Well, terserah Tante Eli. But itu nggak ada itu akan membesarkan akan kuasa-kuasa setan sebenarnya. Ya itu hanya memberi kesan bahwa ada kuasa lain yang berkuasa selain Tuhan. That's right. Itu sama seperti ini kita mau baca sini ya, ada di kutipan di sini. Jadi dia bilang ketika dihadapkan dengan manifestasi yang mereka anggap supernatural, mereka akan tertipu dan akan dituntun untuk menerimanya sebagai kekuatan besar Tuhan. Jadi, orang-orang yang datang ini, yang dari setan ini dan malaikat-malaikat menyamar sebagai orang-orang yang sudah mati ini, mereka akan dengan tipuan mereka itu untuk menipu orang lain sehingga mereka pikir bahwa ini adalah kekuatan besar dari Tuhan, padahal setan sendiri yang datang. Nah, kita lihat di masa lampau ya, di cerita di Alkitab. Kita lihat di sini. Orang-orang ini mengabaikan kesaksian kitab suci tentang keajaiban yang dilakukan oleh setan dan agennya. Oke? Jadi ada cerita-cerita di Alkitab mengenai keajaiban setan dan agennya. Cerita apa itu kira-kira? Nah, ini yang Tante Eli bilang, sulap-sulap ini dia. Dengan bantuan setanlah para penyihir Firaun dapat memasukkan pekerjaan Tuhan. Masih ingat Musa datang, tongkat lepas jadi ular. Firaun punya apa ya namanya itu? Magician datang menjadi ular. Jadi apa yang umat Tuhan bikin, setan juga bikin seperti itu. Jadi ini yang sudah terjadi di masa lampau dengan bantuan setan penyihir Firaun. Oke, dia punya magician, betul. Nah, terus kita lihat di sini ya. Oke, ini sudah mau masuk. Oke, perhatikan ini baik-baik karena ini dia punya inti. Oke, ini dia punya inti. Kalau kalian dapat ini, dia punya inti ini, kita baca Great Controversy bisa lebih ngerti. Oke, kita baca di sini ya. Oke. Paulus bersaksi bahwa sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali akan ada manifestasi serupa dari kuasa setan. Nah, ini Ellen White lagi bandingkan Firaun, penyihir-penyihir di Firaun, mereka bisa counterfeit the work of God atau memalsukan.
Jadi Tuhan bikin ular, mereka juga bikin ular. Oke, perhatikan ini, oke, because this is the climax ya yang kita mau bagikan kepada teman-teman semua. Tuhan bikin apa, setan bikin hal yang sama. Oke, dan di akhir zaman kita sudah bahas waktu lalu di Wahyu 18, umat-umat Tuhan yang kecurahan Roh Kudus, mereka bisa bikin miracles, oke, mujizat. Mereka bisa bikin signs and wonders, tanda-tanda keajaiban. Saudara, apa yang umat-umat Tuhan bisa bikin, setan akan bikin hal yang sama. Oke? Dan ini akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan kalian lihat di sini, waktu kita baca ini Great Controversy 55, halaman 553.1 dan sebelumnya ini semua lagi berbicara mengenai spiritualism, oke? Ini kalian bisa baca ini di Great Controversy mengenai ya spiritisme, spiritualism, ini semua. Jadi Ellen White akan kutip di sini dan kalian lihat ya. Oke. Ini ayat ini, kutipan ini sama dengan pembahasan yang Lali lagi bahas. Jadi waktu saya baca ini saya bilang, wow, thank you karena A.T. Jones lagi berbicara hal yang sama yang orang bahas kemarin. Coba lihat di sini. Kedatangan Tuhan harus didahului dengan pekerjaan setan dengan segala kuasa dan tanda dan keajaiban dusta dan segala tipu daya ketidakbenaran. Oke? Itu bahasa Indonesia. Mari kita lihat di bahasa Inggris. Oke? Dia bilang, the coming of the Lord is to be preceded by the working of Satan with all power and signs and lying wonders and with all deceivableness of unrighteousness. Jadi, lagi berbicara mengenai spiritualism, terus Ellen White kutip 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Oke? Saya harus tulis di sini karena ini sangat penting ya. Jadi pas kita lagi belajar mengenai immortality of the soul di sini, spiritualism, ini lagi konteks spiritualism ya. Jadi setan itu akan membuat apa? Ada lying wonders, oke? Akan membuat, kan tadi di atas dia lagi berbicara mengenai Firaun toh, yang dia punya magician, penyihir itu, counterfeit atau menipu atau melawan pekerjaan Tuhan. Jadi dia di sini ada power and signs and lying wonders. Jadi setan itu sebelum kedatangan manusia Tuhan Yesus dia akan menunjukkan dia punya power, dia punya signs, tanda-tanda dengan dia punya wonders, keajaiban-keajaiban yang menipu. Oke? Ini dia ya. Ini masih dalam topik spiritualism. Oke. Terus nah, ini di 2 Tesalonika. Oke, jadi kita harus tulis. Ini semuanya ini terdapat di kita tulis ini. Oke, supaya kalian bisa lihat. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Oke. Ada signs, tanda, ada power, ada lying wonders. Ada tipuan, keajaiban, dusta untuk menipu manusia. Nah, lanjut terus Ellen White bilang, dan Rasul Yohanes menjelaskan kuasa mujizat yang akan diwujudkan di akhir zaman, menyatakan. Oke, jadi sesudah Ellen White kutip 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10, yang mana dia ada tanda-tanda yang menipu, ada kuasa yang akan dia bikin, ada tanda-tanda untuk menipu manusia. Lanjut, Ellen White bilang, oh Rasul Yohanes juga ini menjelaskan kuasa mujizat itu yang akan diwujudkan di akhir zaman, menyatakan dia melakukan mujizat besar, oke, sehingga dia menurunkan api dari surga di hadapan manusia dan menipu mereka yang diam di bumi melalui mujizat-mujizat yang dapat dia lakukan. Kita mau tanya, Lali, ayat ini masih ingat, Li? Wahyu 13 dan 14 kemarin itu? Iya. Iya kan? Jadi waktu Ellen White bilang dia akan melakukan tanda-tanda yang
yang mendusta. Lying wonders itu keajaiban-keajaiban yang berdusta supaya bisa tipu. Ada power, oke? Ada power dengan ada signs ya, ada tanda-tanda dengan ada power. Terus Ellen White kutip juga hal yang sama yang terjadi di Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Dia akan do it great wonders. Oke. Jadi kalau ini lying wonders, kalau di sini great wonders. Supaya kita bisa lihat ya, dia punya persamaan. Great wonders. Terus di sini dia bilang dia akan membuat api turun dari surga. Oke, jadi fire come down. Oke, fire come down. Come down from heaven. Yang dulu di zaman Elia. Oke, sekarang dia akan bikin. Terus habis fire come down from heaven, dia bikin apa lagi? Untuk di hadapan manusia dan menipu orang yang di bumi ini dengan miracles. Oh wow. Oke. Jadi ini dia akan bikin miracles dan semuanya ini untuk deceive, oke? Untuk deceive, untuk menipu manusia di bumi. Jadi dan ini terdapat di dalam Revelation 13 and 14. Saya mau tanya sama Lali kemarin waktu bahas. Wahyu 13 ayat 13 dan 14 itu terjadi kapan, Li? Yang waktu A.T. Jones kasih. Yang ada great one. Pada waktu Sandelo. Pada waktu sebelum ya, sebelum berbicara seperti dragon kan? Seperti dragon. Jadi ini semua terjadi Sandelo, oke? Sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nah, jadi kenapa kita bilang Sandelo ini betul? Karena nanti kita akan baca di bawahnya, setan akan menyerupai Yesus sendiri dan dia akan bilang Sabat sudah dirubah menjadi Sunday. Oh, jadi ternyata saudara-saudara, ini Wahyu, perhatikan ini ya, kita mau tulis Wahyu 13 ayat 13 dan 14 itu sama dengan 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Karena ini dua hal ini yang Ellen White bilang akan terjadi nanti. Setan akan gunakan ini untuk menipu. Ini semua di dalam konteks spiritualism. Oke, ingat ya. Waktu selesai Ellen White bilang ini 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10, dia langsung kutip Yohanes yang di mana Wahyu 13 dan 14. Great wonders, fire come down, and miracles. Seperti itu. Oke. Nah, terus di sini dibilang, tidak ada pemalsuan belaka yang diramalkan di sini. Manusia tertipu oleh mujizat, miracles, yang dapat dilakukan oleh agen setan, bukan yang pura-pura melakukannya. Jadi mereka bukan, memang it is gonna be real, oke? Ini akan suatu hal yang nyata, yang akan terjadi nanti, oke? Untuk membuat manusia itu kalau kita tidak mengerti ini doktrin dan tidak tahu dia punya kebenarannya, bisa saudara dan saya bisa tertipu. Karena Ellen White bilang, satu-satunya yang akan membentengi kita waktu penipuan ini terjadi adalah saudara dan saya tahu firman Tuhan. Karena ini saudara, ini bukan cuma tipuan sulap-sulap yang tadi Tante Erli bikin. No, ini akan real. Kalian akan lihat di depan mata kalian, om kalian yang mati sudah bangkit. Ini, wow, memang. Dan kita tahu paling seluruh dunia akan heboh dengan keadaan seperti ini, saudara. Karena setan mau menipu semuanya. Dan Tuhan akan izinkan itu terjadi. Kenapa? Karena itu akan menjadi ujian yang besar nanti kepada umat-umat manusia di mana mereka akan berdiri. Tapi sebelum tipuan ini datang, umat-umat Tuhan sudah memberitakan pekabaran kepada mereka karena ujiannya hari Sabat, tetapi mereka akan mengambil keputusan waktu tipuan ini datang, apakah mereka akan lebih percaya firman Tuhan
atau percaya akan tipuan setan. Oke. Wow, waktu baca ini, maksudnya kalau baca ini kayak nonton film gitu ya, akan terjadi di akhir zaman. Aduh, wow. Kita ini baca begini kayak anggap biasa-biasa. Saudara, pas ini datang, ini satu hal yang luar biasa. Dan ingat, jangan kita merasa diri kita kuat, oh saya tahu, no. Kita harus tahu exactly apa firman Tuhan supaya tidak tertipu. Saudara-saudara, karena Ellen White di situ bilang, orang yang terpilih pun akan tertipu. Bayangkan, dengan tipuan-tipuan setan ya yang akan dilakukan akhir zaman. Halo, I. Ya, silakan, Li. Makanya mungkin ada yang bilang the just shall live by faith, kan, orang benar akan hidup oleh Itu iman. dia, bukan Dan by iman sight, itu by faith. bukan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kan. That's right. Makanya ini kan bukti-bukti yang bisa kelihatan Bisa semua, lihat, kan. iya betul. Bisa lihat semua, tapi makanya yang di pelajaran itu yang orang-orang benar, orang-orang beriman tidak akan percaya ini walaupun sudah dilihat. Makanya karena walaupun sudah ada bukti, mereka nggak percaya. Iya. Mau apa lagi mereka mau lakukan selain mau dibunuh, kan? That's right. Mau dibinasakan mereka yang nggak percaya itu. That's right. Ini bagian dari bujukan ya. Ini masih bagian bujukan umat-umat Tuhan. Iya, masih pada bujukan. umat-umat Tuhan. Iya, Iya. belum Belum paksaan ya. Ya, nanti akan. Dan kalian lihat kapan nanti ini akan dipaksakan, oke? Aduh, ini bagus sekali. Mungkin akan kalau Lali bahas A.T. Jones akan cocok sekali dengan pelajaran hari ini ya. Jadi cocok sekali. Jadi nanti kita baca ya, saya nggak mau komen, tapi anyway, makanya untuk kita nggak tertipu nanti, sekarang ini juga kita juga harus hidup dengan iman, saudara-saudara. Karena kalau hari ini saya nggak hidup dengan iman, apa jaminan nanti kita akan hidup dengan iman? Enggak kan? Ini untuk saya pribadi ya, kita nggak bilang kalian, no. Kita banyak sekali hal-hal yang harus pun melangkah dengan iman. Karena tipuan setan sangat mengerikan. Saya nggak mau besar-besarkan dia. I'm just saying, this is gonna be real. Ini nyata, saudara-saudara. Saya mau bilang ini bukan besarkan setan, tapi we need to be prepared. Kita punya preparation harus betul-betul untuk menghadapi tipuan besar. Karena ini klimaks tipuan setan. Oke, kita akan baca ya nanti. Oke, tapi anyway, Lali bisa baca seterusnya ini. Kita habiskan poin. Oke, go ahead. Jika manusia bersedia menerima kebenaran yang dengan begitu jelas dinyatakan dalam kitab suci mengenai sifat manusia dan keadaan orang mati, mereka akan melihat dalam pernyataan dan manifestasi spiritualisme, pekerjaan setan dengan kuasa dan tanda-tanda dan keajaiban dusta. Oke, tunggu. Jadi kalau kita katanya mau menerima kebenaran, coba lihat di sini ya. Dibilang, they would see in the claims and manifestation of spiritualism the working of Satan with powers and signs and lying wonders. Oke, hold on. Ini ayat di mana yang Lali lagi bahas ini? Ayat mana? Mengingatkan Lali ayat mana? Ada working of Satan, power and signs and lying wonders. Di ayat mana tadi yang saya kasih? Wahyu 13. 2 tes. Nah, 2 tes 2. 2 tes 2, 10. Dan ini adalah manifestasi of spiritualism, saudara. Oke, ingat ya. Aduh, karena ini ayat 2 tes ini, kalian akan lihat akan muncul di mana-mana. Oke, akan muncul di midnight, akan muncul di Revelation 18, akan muncul di mana-mana. Ini 2 tes. Kalau kita ngerti konteks 2 tes, saudara baca midnight, saudara baca Revelation 18, saudara baca yang lain-lain akan terjadi. You know exactly di mana ini setan penempatannya di mana. Waktu dia akan membuat orang-orang dia menyamakan diri dengan orang-orang yang sudah mati, oke, dan mereka akan menipu umat-umat manusia. Oke, jadi manifestasi dari spiritualism ini dia kok the working of Satan with power and signs and lying wonders. Oke, jadi kita ke bahasa Inggris karena di sini lebih clear ya, karena dia punya translation. Mungkin kalau translation di sini dengan Alkitab bahasa Indonesia kita nggak tahu sama atau enggak, tapi ini 2 Tesalonika berbicara mengenai spiritualism yang setan akan gunakan dan ayatnya paralel dengan Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Oke, continue. Nanti kasih habis dia punya itu baru kasih komen. Oke, go ahead.
Tetapi gantinya menyerahkan kebebasan yang begitu menyenangkan hati duniawi dan meninggalkan dosa-dosa yang mereka cintai, banyak orang menutup mata mereka terhadap cahaya atau terang dan berjalan lurus terlepas dari peringatannya. Sementara setan menjalin jerat tentang mereka dan mereka menjadi mangsanya. Karena sambung, Li. Halo? Halo, bisa dengar? Baru dengar. Karena ya. Karena mereka tidak menerima cinta kebenaran sehingga mereka dapat diselamatkan. Di bawah ini. Oleh karena baru ini. Oleh karena itu Tuhan akan mengirimkan mereka delusi yang kuat sehingga bahwa mereka harus percaya pada sebuah kebohongan. Sehingga betul. Oke, jadi sekarang Li, kita mau tanya. Ini sambungan dari mana tadi ini? Sorry ya. Yang mengenai spiritualisme ini. Jadi ini delusi yang akan datang nanti di akhir zaman, ini berbicara mengenai apa ternyata, Li? Yang Ellen White tentang spiritualisme. Jadi yang Ellen White kutip 2 Tesalonika 2 tadi kan ayat 9 dan 10, sekarang 10 dan 11. Jadi ini delusi kebohongan yang akan mereka terima nanti mengenai spiritualisme yang mana orang-orang mati yang akan berbicara, yang setan menyerupai orang-orang mati. Jadi waktu kenapa mereka akan percaya itu? Karena waktu dosa-dosa mereka ditegur, ya kan, karena kalau mereka percaya immortality of the soul, kalian bisa berdosa bikin apa saja, toh mati langsung ke surga. Padahal ada pekabaran yang nanti kita harus tinggalkan dosa, fokus kepada Kristus, harus terima dia punya righteousness, dan tandanya itu hari Sabat. Tapi mereka yang mencintai dosa nggak mau, tutup mata dengan pekabaran firman Tuhan nanti. Makanya sampai pada waktu ada strong delusion ini yang 2 Tesalonika ini, yang ini berbicara mengenai spiritualisme, mereka itu yang tidak mencintai kebenaran, mereka akan percaya kebohongan. Saudara-saudara, jadi kita pun di saat ini yang tidak mencintai kebenaran, do you think kita tidak akan terima kebohongan nanti? Ini kebohongan itu hanya memanifestasikan betapa saya tidak mencintai kebenaran saat ini dan saya akan percaya kebohongan. Kenapa? Kalau saya mencintai kebenaran, saya akan tinggalkan semua dosa-dosa. Saya akan bergantung terus kepada Tuhan Yesus, meminta kehadiran Kristus terus. Jangan kita pikir, ini nanti orang-orang di luar yang percaya immortality of the soul. Ini teguran untuk saudara dan saya, karena saudara dan saya juga berada dalam bahaya yang besar kalau kita tidak mencintai kebenaran. Kalau kebenaran sudah dinyatakan oleh Tuhan, tapi saya tetap menolak, atau kebenaran kesehatan kah, pekabaran malaikat ketiga kah, atau kebenaran-kebenaran yang lain yang Tuhan tunjukkan, kita harus tahu kebenaran itu dan kita harus cinta kebenaran itu. Kalau enggak, ini akan menjadi manifestasi nanti di masa depan. Kita akan menerima kebohongan-kebohongan setan yang sama dengan orang-orang dunia yang tidak mencintai kebenaran, akan menerima delusi atau kebohongan. Dan Tuhan akan izinkan itu karena apa? Itu sudah terakhir ya, itu the last warning kepada dunia. Dan kalau Tuhan sudah kasih dia punya message last warning, dunia tidak terima. Sama seperti Firaun, istilahnya sudah ada warning dan warning dia tidak mau terima, akhirnya dia sendiri yang binasa ya. Seperti itu. Oke. Tunggu kita lihat dia punya kutipan. Oke. Satu lagi, Li. Satu lagi, mereka yang menentang ajaran. Ini dia. Oke, satu lagi di sini. Mereka yang menentang ajaran spiritualisme menyerang bukan hanya manusia, tetapi setan dan para malaikatnya. Wow. Mereka telah mengikuti kontes melawan pemerintah dan penguasa dan roh-roh jahat di udara ya, di tempat-tempat tinggi. Iya, tempat-tempat tinggi. Oke, silakan Li, silakan.
Ada tambahan? Jadi ini kalau kelihatan hanya ringan ya rupa Aduh, nyanda no. spiritualisme, ternyata ini setelah belajar memang Ngeri, berat iya. sekali dan ini tipuan setan kelas berat. Kita Iya. langsung ingat dulu waktu di Manado ada bilang kayak penampakan di mana ada penampakan, sedikit penampakan Tuhan Yesus. Banyak ribuan orang datang berbondong-bondong ke situ untuk lihat itu ya. Sedangkan itu sesuatu yang nggak jelas dan aduh bisa dibilang hanya ini ya. Apalagi kalau ini memang betul-betul kelihatan api turun dari luar. Kita nggak bisa bayangkan berapa banyak ribu orang yang jutaan orang yang akan ikut itu dan akan tertipu soal ini ya kalau nggak tahu. Makanya Betul. aduh ini Betul sekali. penting untuk kita, ini salah satu harus apa kita kabarkan juga ya. Ini makanya harus buka dia punya doktrin tentang. Masih ingat umat Tuhan akan membuka dosa-dosa dari Babylon? Iya, ini salah satu. Ini dia. Jadi kalian pikir dosa-dosa apa sih dari Babylon? Ini immortality of the soul. Dan immortality of the soul membuat orang tetap berdosa. Karena kalau mati dibangkit anyway. Dan orang-orang yang tadi yang setan menyerupai orang yang sudah yang mati dan bilang, oh orang-orang yang sudah mati itu kamu punya sahabat atau saudara, mereka sudah bahagia di surga. Oh, aduh, memang mengerikan sekali ya dia punya tipuan. Makanya dulu kita pernah dengar ada kita punya teman bilang, you know what? Kita harus belajar state of the dead. State of the dead. Kita bilang state of the dead. Kita tahu kalau manusia mati kembali ke tanah dan seterusnya. Jadi kita rasa lucu waktu dia bilang, kita harus belajar bagaimana keadaan orang yang sudah mati, dan kita dalam hati ngapain mau belajar itu. Pas belajar anggur Babylon, belajar spiritualisme, saya bilang, I'm so sorry. Memang Laodikia sekali merasa diri so tahu, nggak perlu tahu ini, padahal wow, memang betul. Kita Laodikia, memang spirit self-righteous itu, mengerikan kalau kita setahu ini, kita gini. No, we don't. Banyak sekali kebenaran yang kita harus tahu sebenarnya. Oke, anyway, ada yang mau kasih tambahan lagi di sini? Sebelum... Ya, silakan. Ada tambahan? Ya. Jadi kita bisa lihat ya, penipuan ini begitu luar biasa. Ini bukan cuma sekedar kilas, tetapi betul-betul manifestasi kuasa ini. Setan betul-betul menunjukkan kenyataan dari kuasanya gitu, tapi yang menipu. Menipu, that's right. Dan saya melihat, waduh, ini banyak yang tidak siap. Aduh, Evin, betul itu, Evin. Di dalam bacaan tadi kita melihat satu-satunya pengharapan kita hanya satu. Apa itu? Kalau kita mencintai kebenaran. Kebenaran, that's right, betul. Nah, saudara-saudara, ini yang kita harus ingat. Kita sering dengar istilah benci dosa. Benar ya? Betul. Benci dosa tentu mencintai kebenaran, saudara-saudara. Tapi orang yang mencintai kebenaran, pasti dia benci dosa. Ya, amin. Kenapa? Karena manusia secara alami punya rasa benci. Dan benci dosa itu karena kebenaran, dan benci dosa dengan rasa alami itu beda. Karena kalau kita membenci dosa dengan perasaan alami yang sudah ada sama kita bisa juga membenci manusia, saudara-saudara. Tetapi kalau orang betul-betul benci dosa, karena dia betul-betul mencintai kebenaran, dia tidak bisa membenci juga manusia. Dia betul-betul membenci dosa, tetapi sangat menyayangi manusia. Amin. Jadi itu akan menjadi dua hal yang membedakan. Orang yang betul-betul benci dosa karena alamiah kebencian yang memang sudah ada, atau karena dia telah mengalami yang namanya cinta akan kebenaran. Dan cinta kebenaran ini itu akan pertama memang datang dari hubungan kita ya secara pribadi dengan Tuhan. Baru pengalaman bagaimana mengalami pembenaran oleh iman. Orang yang mengalami pengalaman pembenaran oleh iman, artinya dia bisa merasakan dia lepas dari dosa, dia bebas dari ketakutan terhadap neraka, dia akan mengalami yang namanya cinta akan kebenaran. Saudara-saudara, dosa itu betul-betul mengungkung kita, mengurung, memperbudak kita dan menyiksa kita.
Dan kalau kita sadar eksistensinya dan kita mengalami yang namanya kelepasan dari dosa tersebut, dari kuasa dosa tersebut, kita akan merasa Tuhan terima kasih atas kebenaran yang Tuhan berikan sama kita. Jadi pengalaman ini lebih dari sekedar satu persetujuan intelektual terhadap satu doktrin kebenaran ya, tetapi bagaimana kita bersesuaian dengan kebenaran itu sendiri. Sehingga kita merasa oh betul-betul ini berkat kebenaran Tuhan itu sangat-sangat memberkati. Jadi ada hal yang luar biasa jika kita dapatkan pengalaman bagaimana mengalami kebenaran oleh iman. Jadi ini penting sekali. Betul. Baik, terima kasih itu aja. Thank you, Ebing. Thank you. Sangat penting ya. Saya nggak bisa emphasize enough kepada kita semua. Ini sangat penting, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat tipuan-tipuan setan sekarang, belum klimaks, saudara-saudara. Ini nanti klimaksnya nanti ini. Kalau kita jatuh dengan tipuan sekarang yang belum klimaks, gimana nanti yang sudah klimaks? Makanya kita harus betul-betul cinta kebenaran, tahu kebenaran itu apa, tahu itu kebohongan, ajarannya itu apa, supaya kita bisa tahu akan tipuan setan, mencintai kebenaran, dan juga mencintai orang-orang seperti Tuhan Yesus mencintai orang-orang walaupun dia sangat benci dosa ya. Oke, kita akan baca, kita akan habiskan karena sudah mau habis waktu, tinggal dua paragraf di sini. Oke, kita habiskan aja di sini ya. Nanti kayaknya kita punya pelajaran yang I intended to share, nggak akan sampai situ, tapi at least kita sudah dapat gambaran, nanti kita akan ke situ ya. Oke, dia bilang di sini, ini diulang lagi, oke? Banyak yang akan dihadapkan pada roh iblis yang berperan sebagai kerabat atau teman tercinta dan menyatakan ajaran sesat yang paling berbahaya. Aduh, jadi roh-roh ini real, saudara-saudara, ini nyata. Setan-setan ini akan menyerupai kita punya relatives or friends, teman tercinta atau kerabat, dan akan kasih ajaran-ajaran yang sesat, saudara-saudara. Wow, para pengunjung ini atau roh-roh iblis ini yang menyerupai orang yang sudah mati ini akan memohon simpati kita yang paling lembut dan akan melakukan apa? Mujizat untuk mempertahankan kepura-puraan mereka. Sudah lihat di sini ya. Oke, lihat di sini. Tadi kan Wahyu 13 ayat 13 dan 14 itu sama dengan 2 Tesalonika 2:9 dan 10. Mereka akan apa? Bikin mujizat. Akan tanda-tanda, akan menunjukkan kuasa, dan ini nyata, saudara-saudara. Ini bukan tipu-tipuan, ini bukan sulap-sulap yang biasa, no. Akan mujizat, dan kalian akan lihat mujizatnya. Aduh, wow. Bisa menyembuhkan orang juga mungkin ya. Nah, iya, nanti itu. Di waktu setan menyerupai Tuhan Yesus, dia bilang apa? Dia itu katanya the great medical missionary. Aduh, wow, kita lagi bilang, oh man, kalau kita nggak tahu ini, memang immortality of the soul memang. Baik. Ya. Ada tambahan? Oh ya, silakan Edi. Ya, go ahead. Saudara-saudara, ini menarik sekali ya. Kita lihat bagaimana pertunjukan kuasa setan yang luar biasa. Kita bisa kasih referensi ya, pengalaman. Waktu saya berada di satu daerah lah di Indonesia, disebut saja ya, di wilayah Ternate, Halmahera, di mana di sana itu begitu kuat terhadap spiritisme. Saya mau kasih satu fakta, saudara-saudara, perkembangan kekristenan dan Advent di Indonesia mungkin yang paling sulit dan mungkin nggak berkembang sama sekali ya, itu ada di sana. Pantesan, iya. Kenapa? Karena di sana, waduh, spiritisme itu betul-betul sangat-sangat kuat, dari anak kecil sampai opa-opa, dari apa ya? Dari mau di kota, mau di desa sama. Sangat percaya dengan yang begini-begini. Jadi menjadikan itu pekabaran itu sulit sekali. Betul. Ini kita mau tawarkan, misalnya, oh kalian percaya aja sama Yesus. Untuk apa percaya sama Yesus? Kita pergi ke orang pintar kasih mantra, dan kalau kita sakit bisa sembuh. Kalau kita butuh uang, saya bisa dapat pekerjaan, atau pekerjaan saya bisa laris, jualan saya bisa laris gitu.
kalau saya butuh pasangan hidup, saya bisa dapat gitu. Jadi apa aja kebutuhan manusia dengan spiritisme itu bisa terpenuhi. Wah. Benar ini. Ini saya ketemu langsung di sana dan melihat, dan saya berteman dengan agen-agen itu gitu. Luar biasa. Cuma satu hal saudara-saudara yang perlu diketahui, ketika saya berdoa, mereka mempertunjukkan kuasa, kuasanya nggak jadi. Jadi, sewaktu mereka menunjukkan kuasa mereka, saya berdoa di dalam hati, kuasanya nggak jadi. Jadi, tapi satu hal yang kita bisa lihat bahwa orang banyak begitu tertipu dan kekristenan itu seperti nggak ada artinya ketika mereka itu betul-betul sangat mempercayai ini spiritisme, kekuatan-kekuatan dari roh-roh orang yang sudah mati gitu. Iya, betul. Jadi hampir-hampir nggak laku gitu. Iya, betul, memang betul. Kalau wine-nya masih minum nggak bisa masuk. Susah. Nah, itu yang saya mau katakan di sini itu masih masih kadarnya itu masih rendah gitu. Nanti di depan ini, itu lebih gila lagi kalau kita cermat ya yang tadi sudah kita baca. Itu bukan lagi cuma sekedar hayalan atau imajinasi atau sekedar penglihatan, bukan. Ini mereka yang mati betul-betul bangkit dan membuat mujizat di depan kita nanti. Iya. Dan itu kita rasa banyak yang nggak siap kalau kita nggak mempersiapkan diri gitu. Iya. Baik, terima kasih. Oke, ada tambahan bisa? Iya, silakan, Brother Eric. Oke, baik. Oke, terima kasih. Jadi memang mengenai immortality of the soul ya, atau kebakaran jiwa. Ya. Ini sebenarnya memang telah menjadi ajaran dari gereja Am dari semula. Salah satu ajaran mereka adalah tentang api purgatori. Jadi orang yang mati tidak langsung mati, orang yang mati itu masih punya kesempatan, ya. Kesempatan namanya dorang masih bisa pergi ke api purgatori. Kemudian di saat disucikan, baru mereka akan ke surga. Iya, that's right. Iya. Jadi ini yang menjadi memang dasar yang digunakan oleh gereja Katolik. Kemudian sepertinya ini sisa-sisa ini masih diajarkan, masih diyakini oleh Protestan. Betul. Mengenai kebakaran jiwa, contohnya adalah mengenai kenapa harus ada setelah orang mati itu ada budaya 3 malam, kemudian ada budaya 40 hari. Iya, betul. Nah itu memang itu beranjak dari kebakaran jiwa, spiritualism. Jadi mereka meyakini bahwa orang yang sudah mati itu akan dibangkitkan pada hari ketiga sebagaimana Yesus. Jadi luar biasa, ini juga mereka gunakan Alkitab sebagai dasar. Ada kontekstualisasi di sana yang mereka gunakan dan seolah-olah itu Alkitabiah. Kemudian sebagaimana Yesus, dia berjalan-jalan selama 40 hari, kemudian setelah itu dia baru naik ke surga. Nah itu juga budaya itu kan sampai saat ini dipegang. Jadi bukan cuma di Minahasa tapi seluruh yang memegang ajaran dari Protestan, begitu. Jadi ini mendunia ya, ajaran ini mendunia. Dan kemudian ini yang menjadi pegangan dari dorang. Dan sepertinya memang ini kelihatannya Alkitabiah. Karena kan mereka mengambil dasar dari Alkitab. Kebangkitan Yesus, kemudian Yesus berjalan-jalan selama 40 hari dan kemudian dia pergi ke surga. Iya. Di bagian-bagian yang lain di Alkitab yang sepertinya menjelaskan seperti itu. Contoh ada di kitab mana itu ketika ada penjelasan atau cerita tentang Samuel dia bangkit. Kemudian berikan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan atau seperti itu. Nah ini juga menjadi dasar bagi mereka. Jadi jangan lupa mereka juga menggunakan Alkitab. Mereka menggunakan Alkitab bahwa benar di Alkitab juga menjelaskan itu. Dan sebenarnya ada hal yang masuk akal yang menurut pandangan mereka yang didasarkan pada Alkitab yang bisa diterima.
yang bisa diterima. Dan dunia sepertinya ditipu melalui itu. Jangan lupa ya, kalau dari awal kan bahwa setan juga dia mencobai Yesus dengan demikianlah firman Tuhan. Ada tertulis. Betul. Iya kan? Jadi battle ini bukan dengan ajaran yang apa ya, yang bukan hanya ajaran budaya ya, atau agama-agama suku yang menggunakan ajaran-ajaran itu, yang kemudian mereka mengangkat itu dan menjadi semacam kekuatan bagi mereka yang lahir dari spiritualisme atau kebekaan jiwa. Tapi di sini kita juga menggunakan Alkitab. Ya. Ada istilah yang namanya kontekstualisasi ya. Contoh, itu salah satu kebudayaan pagan, kekafiran yang juga spiritualisme, no? Yang dibawa oleh Kaisar Konstantin. Masuk, kemudian diyakini sebagai ajaran yang dikontekstualisasi dan kemudian diubah, oh ini ketika Dewara dia kawin dengan Dewi Semiramis, Dewi Kesuburan, kemudian lahir Dewa Tamus, dan itu kemudian dikontekstualisasi sebagai hari kelahiran Yesus. Ini budaya-budaya ini secara tradisi setelah menjadi turun-temurun, kemudian yang menjadi pegangan bagi dorang. Dan ada yang tanpa tidak sadar, sudah tahu DP asal mula dari mana, dorang yang penting kita penenek, PTT, kita POPA, POMA, POPA, dorang di situ. Nah, ini sepertinya ada tanggung jawab dari umat-umat Tuhan untuk membukakan pengertian mereka dan kemudian menyatakan kebenaran itu. Jadi memang ini juga orang bersyukur ya bahwa orang gereja dari awal mulanya orang mengampanyekan ini. Orang lihat jadi ketika ada halo. Ya, jadi tantangan ini jadi lebih sulit. Kenapa? Karena mereka punya dasar Alkitabiah, okay? Betul. Jadi bukan cuma sekedar tunjukkan, tapi mereka bisa buktikan ya ini ada ayat-ayatnya. Ya, jadi kalau Alkitab, kita harus lawan dengan Alkitab. Oke, jadi sebentar ya, boleh kita lanjutkan? Ya silakan, Brother Erik. Jadi itu apa yang Brother Ebing bilang tadi, memang demikianlah firman Tuhan, kita juga harus demikian. Demikianlah firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya orang kemudian memiliki pengertian yang lengkap, yang penuh dari hal firman Tuhan. Kemudian orang akan digunakan oleh Tuhan untuk menerangi dorang. Nah tadi kan kita tadi ada penjelasan juga Brother Ebing menanggapi mereka yang mencintai kebenaran, kemudian pada akhirnya akan terlepas ya, atau akan dilindungi dari penipuan yang besar itu. Kemudian bagaimana mencintai kebenaran itu adalah dengan membenci dosa. Seperti itu kan? Bagaimana kita boleh mencintai kebenaran dengan membenci dosa? Memang seperti ini yang harus menjadi tugas dari orang sebagai umat Tuhan yang akan Tuhan gunakan untuk membuka pengertian orang melalui pekabaran terang pekabaran malaikat 1, 2, dan 3. Nah, memang terang pekabaran dari malaikat 1, 2, dan 3 itu salah satunya adalah pekabaran tentang spiritualisme, menelanjangi kebohongan setan melalui spiritualisme secara tabiat. Saudara Erik, tadi yang kita bilang itu bagaimana kita cinta kebenaran bukan justru dengan membenci dosa. Jadi ketika kita mencintai kebenaran, mengalami kebenaran, otomatis kita punya rasa nggak suka terhadap dosa. Oke. Benci dosa itu ada benci alami yang kita punya. Iya. Dan itu bisa kena juga kepada sesama manusia. Iya. Jadi gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Ini kita sekurang bagian yang terakhir mungkin ini. Jadi mengenai membenci dosa ya. Ini adalah tugas dari orang sebagai umat-umat Tuhan yang akan Tuhan gunakan sebagai agen. Kenapa? Karena memang masalah dosa ini harus diselesaikan. Minta maaf ini mungkin kita agak keluar konteks ya, tapi masih berhubungan dengan ini. Nah, hal yang pertama yang orang harus miliki dong untuk orang dapat berada di dalam keadaan membenci dosa ya, tentunya yang tadi yang Ebing bilang tadi bahwa mencintai kebenaran otomatis orang membenci dengan otomatis membenci dosa. Tapi bagaimana orang bisa membenci dosa itu dalam keadaan yang tepat ya? Keadaan yang tepat. Karena memang orang membenci dosa itu dosa yang mana? Iya kan? Dosa yang seperti apa yang harus orang benci?
Ya. Secara otomatis dan itu akan terjadi. Nah, ketika orang memiliki pandangan yang tepat tentang realitas dosa, ini berhubungan dengan realitas dosa, toh? Berhubungan dengan realitas dosa. Dosa itu ada di mana? Iya kan? Sehingga pada akhirnya secara alami orang akan memiliki pemikiran untuk orang akan membenci dosa. Nah, ini orang harus melihat ya bahwa realitas dosa itu Paulus menjelaskan tentang realitas dosa itu. Yang dijelaskan melalui surat kepada jemaat Roma pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12 tunggu sebentar ya. Jangan salah, kita harus buka dulu. Jadi ini menjadi sangat penting bahwa orang sebagai umat Tuhan yang pada akhirnya akan disucikan dari dosa, kemudian pada akhirnya orang akan melihat dosa itu di dalam realitas yang sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau orang lihat di Roma pasal 5 ayat 12 dan seterusnya, itu Paulus menjelaskan bagaimana keadaan dosa itu ketika dia masuk dan kemudian dia menyebar. Iya kan? Kalau dia orang lihat di sana, di Roma 5 ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Nah, orang lihat di sana bahwa memang sepertinya ini realitas dosa ini dia masuk secara genetik. Karena ada satu penjelasan yang unik dari Rasul Paulus setelah dosa itu masuk dan menyebabkan semua ini orang berdosa atau berbuat dosa. Luar biasa ya. Bahkan bayi yang ketika dilahirkan bisa dikatakan masih kalau dari lembaran kertas itu dia putih ya. Itu belum ada dosa apa-apa. Telah diperhitungkan sebagai seorang yang telah berbuat dosa. Jadi kita melihat di sini bahwa bagaimana orang bisa membenci dosa itu di dalam realitas dosa itu yang sebenarnya adalah dosa itu memang bukan di perkataan, walaupun itu dosa itu dilakukan di sana ya, bukan hanya di perbuatan, tapi dia masuk ke dalam. Ketika realitas dosa itu ada di dalam genetik ya. Kalau bisa orang hubungkan dengan hukum hereditas dan itu ada di sana. Tapi sekali lagi, orang tidak mewarisi dosa yang kita pe papa atau kita pe opak pe dosa. Dorang pe perbuatan dosa itu dorang pe dosa sendiri. Tapi kita mewarisinya itu sebatas kecenderungan dosanya. Kan kalau orang kembali ke Kejadian pasalnya yang ke-5 atau 6 ayat 5 atau 5 ayat 6 itu, iya kan? Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu semakin jahat dan kecenderungan hatinya itu adalah menghasilkan kejahatan semata-mata, menghasilkan ya di sini hatinya ini berhubungan dengan hati. Nah, realitas dosa itu ada di situ. Nah, sehingga ketika orang melihat realitas dosa ada di situ orang akan menyelesaikan, orang akan melihat bagaimana cara menyelesaikan dosa itu dengan tepat. Dan memang itu yang dijelaskan oleh Wajoner kalau orang baca di dalam kitab Kabar Kesukaan itu, buku Kabar Kesukaan, di sana dia jelaskan bagaimana yang Ebing telah jelaskan yang lalu, fakta salib itu menyelesaikan masalah dosa itu di wilayah itu. Sehingga pada akhirnya ketika orang memahami oleh iman bahwa dosa itu diselesaikan di masalah di wilayah itu, maka kita akan memiliki ya keadaan di mana orang akan memiliki satu keadaan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Dan berhubungan dengan juga yang dijelaskan oleh Sister Joy yang lalu ya, tentang hadirat Tuhan ya. Karena di mana ada dosa tidak ada di sana hadirat Tuhan. Ya kan? Tapi hadirat Tuhan itu juga di dalam melalui Roh Kudus itu, orang mesti ingat bahwa ketika fakta salib itu ada di dalam orang, walaupun orang tidak menyadarinya, ini kita kutip dari apa yang dikatakan oleh Wajoner ya. Karena memang fakta itu ada di sana. Yesus menyelesaikan masalah dosa itu di sana. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus menyelesaikan masalah dosa itu di sana, maka kita akan melihat bahwa oleh iman di dalam Tuhan Yesus, kemudian kita akan memiliki keadaan yang seperti itu, dan memang keadaannya seperti itu. Kalau Wajoner tulis dia bilang bagi kita hanya perlu untuk menyadari fakta itu bahwa Yesus menyelesaikan dosa di masalah itu. Dan ketika dosa sudah selesaikan di situ, hadirat Tuhan ada di sana. Jadi kita mau bilang ya bahwa
Walaupun ini ada penjahat ya, ada orang jahat yang sangat jahat, yang belum menyadari fakta salib itu yang ada di sana, yang telah menyelesaikan masalah dosa, tapi dia belum menyadari. Kita melihat apa pertanyaannya, apakah di sana dia tidak ada hadirat Roh Kudus? Nah, kalau kita melihat dari fakta kebenaran itu, bahwa ketika Yesus menyelesaikan masalah dosa di sana oleh salib Kristus, oleh darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib, menyelesaikan ya masalah dosa di sana. Dan walaupun dia belum menyadarinya, hadirat Tuhan itu tetap ada di sana. Sebab siapa yang akan menyadarkan dia? Selain hadirat Tuhan itu sendiri melalui kuasa Allah Roh Kudus. Kita melihat ada Paulus juga bagian-bagian yang lain yang Paulus tulis bahwa di daerah-daerah atau wilayah-wilayah di mana hukum tertulis itu tidak masuk, kemudian di sana ada pekerjaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang kemudian menyadarkan dorang. Walaupun dorang di sana bisa dikatakan dorang belum memiliki kebenaran tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, jadi bagaimana dosa itu orang bisa membenci dosa pada keadaan yang tepat ya. Yang terakhir adalah orang harus melihat bahwa alat pengujian yang Tuhan gunakan ya di akhir yang menjelaskan tentang dosa. Orang berada di dalam dosa dan tidak berada di dalam dosa. Nyonya White menjelaskan itu kalau orang baca di buku Kemenangan Akhir ya. Yang menjadi ujian adalah 10 hukum. Jadi dosa didefinisikan, dijelaskan di sana. Dan realitas dosa ada di dalam kedalaman itu ya. Tapi dosa didefinisikan di sana. Kenapa kita kemudian dosa itu diperhitungkan di dalam perkataan dan perbuatan melanggar hukum? Dan itu menjadi ujian. Itu menjadi ujian. Ujian di akhir yang akan menguji manakah umat Tuhan yang benar, yang membenci dosa, dan kemudian menurut hukum, kemudian manakah bukan umat Tuhan yang tidak membenci dosa, dan tidak menurut hukum. Dan luar biasa, saudara-saudara, pekabaran malaikat yang ketiga memberikan solusi. Jadi Tuhan bukan hanya menyelesaikan masalah dosa di bagian substansi dosa di sana, tapi Tuhan juga memberikan kuasa, kesanggupan untuk menyanggupkan orang untuk hidup penuh. Ini kita nggak bisa bilang setengah ya, penuh. Karena definisi itu ada di sana, Yakobus berapa itu? 2 ayat 10, definisi dosa atau matematika dosa. Alkitab menuliskan matematika dosa, kalau dunia menjelaskan matematika dosa itu kan 10 kurang 1, 9. Tapi kalau matematika dosa itu 10 kurang 1, 0. Jadi kita lihat di sini bahwa tidak ada cara lain bagi orang yang akan bisa untuk berada dalam keadaan benci dosa yang tepat, toh, tanpa kebenaran ini, penjelasan tentang ini. Hanya Kristus dan kebenarannya, hanya darah Kristus, salib Kristus, dan kebenarannya yang bisa menyelesaikan itu. Sehingga ketika kita memiliki ini, kita akan melihat, luar biasa. Tuhan telah menyelesaikan dan ada satu sukacita, ada satu kuasa yang akan lahir ya. Dari dalam terumpi kehidupan, dari dalam terumpi hati yang bukan orang secara alami itu orang lakukan. Tapi Tuhan lakukan di dalam orang. Dan itu akan menjadi alami ketika Tuhan lakukan melalui orang. Oke, mungkin itu saja tambahan. Joy, oke, terima kasih. Minta maaf sepanjang, minta maaf. Ya, oke, it's okay. Thank you, Brother Eric, atas tambahannya. Jadi kita punya pembahasan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan sebentar. Tapi yang kita mau kasih tambahkan di sini juga bahwa yang nanti ini bahwa setan punya tipuan-tipuan terakhir yang akan dia lakukan adalah menyerupai orang-orang yang sudah mati. Oke, terus akan memberitakan kebohongannya, tipu dayanya. Jadi di belakang sini kita harus siap menghadapi mereka dengan kebenaran Alkitab bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan bahwa mereka yang muncul adalah roh iblis. Oke, jadi nanti kita akan belajar seterusnya. Saya hanya mau finish aja dia punya kutipan di sini dan kita akan lihat tipuan seterusnya nanti supaya kita tahu tipuannya dan nanti bagaimana kita harus menghadapi ini dengan firman Tuhan. Oke, puji Tuhan, kita sudah selesai.